Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh-soleh? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai pembentukan BPUPKI dan mengenai perumusan dasar negara. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan di video sebelumnya, bahwasannya Pancasila ternyata dari mana sih asalnya atau siapa sih yang merumuskannya? Nah, kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari pembentukan badan yang namanya BPUPKI. BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana sejarah pembentukannya itu panjang. Kita bisa lihat ya di bagian ini, dimulai dari tanggal 8 Maret 1942, di mana saat itu Jepang berhasil untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Dan Jepang menduduki Indonesia atau menjajah Indonesia. Namun, kemenangan Jepang itu tidak bertahan lama. Tahun 1944, Jepang kalah terhadap sekutu. Salah satunya yang ada dalam sekutu tersebut adalah Belanda. Nah, Jepang ini semakin terdesak, semakin bingung. Akhirnya dia merayu bangsa Indonesia dengan mengiming-imingi janji kemerdekaan. Nah, oleh bangsa Indonesia hal ini tentu dimanfaatkan dengan baik. Nah, tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso pada sidang istimewa parlemen memperbolehkan Indonesia merdeka. Tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk, yang dalam bahasa Jepang, nama BPUPKI ini adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, tanggal 29 April 1945 selanjutnya, anggota BPUPKI ini dilantik. Nah, BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang mempunyai tujuan, yaitu adalah untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia merdeka. Nah, keanggotaan BPUPKI sendiri ada 69 orang yang terdiri dari 62 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Karena badan ini bentukan Jepang, maka Jepang mengirimkan perwakilannya untuk ada di badan tersebut untuk memantau seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam BPUPKI itu punya struktur organisasinya, yang mana diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat dan dengan 2 ketua mudanya. Yang pertama adalah ketua muda sebagai perwakilan dari Jepang, yaitu Ichibanshe Yoshio. Dan kemudian yang kedua, ketua muda yang dari Indonesia, yaitu Suroso. Nah, BPUPKI setelah dilantik kemudian mengadakan sidang. Sidangnya itu ada 2 jenis ya, ada sidang yang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resminya itu berlangsung dalam 2 kali. Yang pertama, periode pertama atau sesi pertama itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, sidang yang pertama itu membahas mengenai perumusan dasar negara. Nah, kemudian sidang yang kedua itu nantinya akan membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Nah, kemudian di antara sidang pertama sidang kedua itu kan terdapat jeda. Nah, jeda tersebut dimanfaatkan oleh BPUPKI untuk mengadakan sidangnya yang tidak resmi, di mana pada saat itu BPUPKI ini melakukan sidang dengan 32 orang
anggotanya. Yang dibahas adalah mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rapat tersebut diadakan di Gedung Chuo Sangiin atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Yuk kita bahas mengenai rumusan dasar negara yang mana terdapat pada sidang BPUPKI yang pertama. Jadi, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pada sidang yang sesi pertama itu BPUPKI membahas mengenai rumusan-rumusan dasar negara. Nah, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu ada beberapa tokoh yang memberikan usulannya mengenai rumusan dasar negara. Yang salah satunya ada Mr. Muhammad Yamin. Nah, Mr. Muhammad Yamin ini mengeluarkan pendapatnya tentang 5 rumusan dasar negara yang beliau sampaikan secara lisan dan kemudian beliau lengkapi secara tulisan. Nah, yang secara lisan itu meliputi 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, sementara secara tertulis, beliau menuliskannya berbeda dari yang secara lisan. Beliau lebih memberikan kalimat yang lebih lengkap, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah rumusan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang selanjutnya tanggal 31 Mei dan tanggal 1 Juni itu ada Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Mr. Supomo memberikan usulannya tentang rumusan dasar negara itu pada tanggal 31 Mei 1945, di mana 5 rumusannya adalah sebagai berikut. Yaitu ada 1, persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah serta keadilan rakyat. Nah, sementara Insinyur Soekarno memberikan usulannya mengenai rumusan dasar negara ini pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana rumusannya itu berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga tokoh tadi yang memberikan usulannya mengenai rumusan dasar negara, ada kesamaan dalam poin-poinnya. Di antaranya adalah poin musyawarah, mufakat atau demokrasi, kemudian poin kesejahteraan sosial atau keadilan sosial, ada poin persatuan, dan ada juga poin ketuhanan. Nah, untuk informasi yang perlu kalian ketahui bahwa kelima dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni, beliau beri nama dengan nama Pancasila. Hal tersebut merupakan sebuah saran atau petunjuk dari temannya yang ahli bahasa. Pancasila ini, kata Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5 dan sila itu dasar. Jadi yang artinya 5 dasar. Nah, oleh karena itu mengapa ketika pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila itu berarti bahwa hari tersebut adalah hari di mana Insinyur Soekarno mengumumkan nama Pancasila untuk rumusan dasar negaranya. Jadi bukan hari di mana Pancasila itu disahkan ya, nanti disahkannya berbeda lagi. Oke, kita lanjut materinya. Nah, kemudian ketika selesai sidang yang pertama tadi, BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang anggotanya itu ada 8 orang. Nah, panitia kecil ini tugasnya adalah untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang yang berikutnya. Jadi usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh para anggotanya ini kemudian dikumpulkan oleh panitia kecil yang nantinya akan dibahas di sidang yang kedua selanjutnya. Nah, panitia kecil ini itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggotanya yang lain ada Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo
Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, kemudian panitia kecil, setelah panitia kecil ini selesai melakukan tugasnya, dibentuklah lagi panitia kecil lagi yang jumlahnya sekarang 9 orang, yang mana dikenal dengan nama panitia 9 karena jumlah anggotanya ada 9. Nah, panitia 9 ini juga diketuai lagi oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia 9 ini tugasnya mereka merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini berhasil untuk menghasilkan rancangan pembukaan undang-undang dasar yang sekarang kita kenal dengan pembukaan undang-undang dasar yang sering sekali kita baca pada saat upacara bendera. Nah, pada tanggal 22 Juni tersebut, setelah berhasil untuk menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar, Insinyur Soekarno menamakan rancangan pembukaan hukum dasar itu dengan nama Mukaddimah. Kemudian, Mr. Muhammad Yamin memberi namanya Piagam Jakarta, dan Sukirman Wirjo Sanjoyo memberi nama dengan Gentleman's Agreement. Nah, namun hasil dari sidang panitia 9 tanggal 22 Juni ini lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, selanjutnya hasil persetujuan panitia 9 yang tadi mengenai rancangan pembukaan undang-undang dasar kemudian dibawa ke sidang PPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, tanggal 14 Juli 1945, Mukaddimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah pembukaan Undang-Undang Dasar atau naskah Piagam Jakarta tadi, rancang Undang-Undang Dasar tadi, terdapat rumusan dasar negara yang mana rumusannya itu sudah menjadi yang lebih lengkap lagi dari usulan-usulan yang diberikan oleh para tokoh yang sebelumnya. Ada 5 rumusan, yang mana yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun setelah BPUPKI menyepakati rumusan dasar negara ini, ternyata ada wakil-wakil dari Indonesia Timur, ini wakil dari umat Protestan dan Katolik, yang menyampaikan keberatannya kepada Muhammad Hatta. Mereka menyampaikan bahwa kurang setuju terhadap atau tidak setuju terhadap kalimat pada sila yang pertama, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, di mana mereka menyampaikan bahwa Indonesia ini tidak hanya ada umat Islam saja, tetapi kami dari bangsa Timur juga termasuk ke dalam Indonesia. Dan mereka mengancam bahwa ketika kalimat tersebut tidak dirubah, maka mereka mengancam untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sementara Indonesia sendiri baru mau merdeka, tapi sudah ada yang mau memisahkan diri. Maka kemudian Muhammad Hatta ini berunding dengan tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan yang lain tokoh-tokoh Islam lainnya. Kemudian akhirnya disepakatilah untuk menghilangkan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, atau kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah yang sampai saat ini kita pakai. Oke, demikian tadi mengenai materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini nanti masa akan berlanjut lagi ke materi yang kedua, tapi itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi itu tadi sudah disepakati oleh BPUPKI, namun nanti akan disahkan menjadi dasar negara itu oleh
seorang lembaga lagi ya, yang nanti kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Terima kasih sudah mau melihat materi ini. Terima kasih juga sudah berniat untuk belajar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berguna untuk kalian semua. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan. Kalaupun ada yang kurang paham, silakan kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa setelah selesai memahami materinya, silakan kerjakan tugasnya yang ada dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.